Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sehan Zakiri Faldi. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang peran mahasiswa dalam mewujudkan industri yang berbasis nilai-nilai kewarganegaraan. Kita langsung masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia industri. Yang pertama ada nilai ketuhanan yang terkandung dalam sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua ada nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu nilai yang ketiga ada di nilai musyawarah untuk mencapai mufakat yang terkandung dalam sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan untuk pengimplementasiannya sendiri di dalam kegiatan industri, kita mulai dari yang nilai ketuhanan, yaitu perusahaan harus memberikan hak kebebasan beragama untuk para karyawan tanpa diskriminasi dan memberikan waktu dan fasilitas sesuai keyakinannya masing-masing. Lalu yang kedua, memperlakukan semua karyawan dengan adil tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun golongan, dan memberikan gaji beserta tunjangan yang layak dan sesuai dengan beban kerja yang ditanggung. Dan yang terakhir, menjelaskan sistem manajemen yang demokratis dan terbuka dan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan melalui forum musyawarah atau serikat pekerja. Dan untuk contoh nyatanya sendiri, ada pada perusahaan saya yaitu PT Astra Honda Motor atau PT AHM. Jadi, setiap akhir tahun, para serikat pekerja melakukan kegiatan musyawarah dengan para atasan untuk penentuan tunjangan akhir tahun. Dan itu dilakukan biasanya setiap akhir tahun. Termasuk materi yang kedua yaitu demokrasi ekonomi dan tanggung jawab sosial industri. Apa saja sih prinsip ekonomi menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33? Sebelumnya, saya akan membacakan Pasal 33. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lalu yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Dan inti dari pasal 33 ini adalah: 1. Asas kekeluargaan dan gotong royong. 2. Keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. 3. Penguasaan negara terhadap sumber daya yang strategis. 4. Demokrasi ekonomi, bukan kapitalisme liberal. 5. Pembangunan yang adil dan mandiri dan berkelanjutan. Lalu, bagaimana mengaitkan peran CSR atau Corporate Social Responsibility sebagai bentuk kewarganegaraan perusahaan? Yaitu yang pertama, partisipasi dalam pembangunan sosial. Perusahaan ikut serta membangun masyarakat seperti meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memberdayakan ekonomi lokal misalnya melalui UMKM, dan membantu penyediaan infrastruktur seperti air, listrik, dan lain-lain. Lalu yang kedua, pelestarian lingkungan. Sebagai warga yang baik, perusahaan bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan, mengurangi polusi, limbah, dan emisi karbon, dan selalu menjalankan kegiatan produksi yang ramah lingkungan atau green production. Lalu yang ketiga, menegakkan nilai etika dan keadilan. Perusahaan harus menunjukkan moralitas seperti halnya warga negara yang baik, yaitu tidak melakukan korupsi, diskriminatif, dan menghormati hak asasi manusia, dan selalu menyediakan lingkungan kerja yang aman dan adil. 4. Berperan aktif dalam isu sosial. Perusahaan harus ikut menyuarakan dan mendukung isu sosial penting seperti isu kemiskinan, pendidikan,
kesetaraan gender, dan perubahan iklim. Menjadi mitra aktif pemerintah dan komunitas dalam menyelesaikan persoalan sosial. Contohnya, kolaborasi perusahaan dengan pemerintah dalam penanganan bencana alam. 5. Membangun hubungan harmonis dengan pemangku kepentingan. Dengan mem- Sebagai warga korporat, perusahaan harus membangun hubungan baik dengan masyarakat, pemerintah, dan pihak lainnya. Dan perusahaan harus mendengarkan aspirasi masyarakat, transparan dalam kegiatan bisnisnya, untuk membangun kepercayaan jangka panjang. Lalu, saya akan memberikan satu contoh perusahaan industri yang menerapkan CSR untuk masyarakat, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk. Program CSR-nya sendiri adalah program sekolah sehat, yaitu mengedukasi kebersihan diri dan sanitasi untuk siswa sekolah dasar. Lalu program yang kedua, Bank Sampah. Mengelola sampah plastik dari produk Unilever melalui kerjasama dengan komunitas. Dan yang terakhir, UMKM binaan. Latihan kewirausahaan dan permodalan untuk pelaku usaha kecil. Lalu materi yang ketiga, tantangan globalisasi terhadap identitas nasional dan industri lokal. Apa saja sih tantangan terbesar industri nasional dalam mempertahankan identitas bangsa? Tantangan yang pertama, dominasi produk dan budaya asing. Globalisasi membuat pasar Indonesia dibanjiri produk luar yang lebih murah atau lebih dikenal. Contohnya, batik sekarang sudah kalah populer dengan pakaian-pakaian merek dari luar. Lalu yang kedua, kurangnya inovasi berbasis budaya lokal. Banyak industri nasional yang belum maksimal mengembangkan produk yang mencerminkan nilai, motif, atau filosofi lokal. Kerajinan lokal tidak dikembangkan secara desain modern, akibatnya kurang diminati oleh pasar global. Lalu tantangan yang ketiga, ketergantungan pada teknologi dan bahan baku impor. Banyak industri yang masih tergantung pada teknologi luar dan bahan-bahan impor. Ini melemahkan kekuatan ekonomi dan membuat produk jadi tidak sepenuhnya buatan Indonesia. Lalu yang keempat, minimnya proteksi dan apresiasi terhadap produk lokal. Kebijakan industri kadang kurang melindungi produsen lokal dari gempuran produk luar. Di sisi lain, masyarakat kurang menghargai produk dalam negeri karena menganggap kualitasnya masih di bawah standar. Lalu yang kelima, kurangnya pendidikan karakter ekonomi dan nasionalisme industri. Kurikulum pendidikan belum menanamkan kesadaran pentingnya mencintai dan membela industri nasional. Akibatnya, generasi muda lebih bangga memakai produk luar daripada produk lokal. Lalu, apa peran mahasiswa dan peran kalangan industri untuk menjaga nilai kebangsaan tanpa mengorbankan daya saing global? Peran mahasiswanya sendiri yaitu menginternalisasi nilai kebangsaan, yaitu menjunjung tinggi nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat persatuan dalam pergaulan kampus dan media sosial. Lalu yang kedua, menjadi agen perubahan dengan mengangkat isu-isu lokal dalam karya ilmiah, inovasi, atau wirausaha berbasis kearifan lokal. Lalu yang ketiga, berinovasi untuk daya saing global dengan mengembangkan teknologi, riset, dan ide kreatif yang tetap berakar pada budaya dan kebutuhan bangsa. Dan untuk peran kalangan industri sendiri yaitu tetap menerapkan prinsip nasionalisme ekonomi, membangun produk berbasis kearifan lokal, dan mengembangkan CSR yang berbasis pendidikan dan kebangsaan. Kesimpulannya, mahasiswa memiliki peran strategis dalam mewujudkan industri yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjunjung nilai-nilai kewarganegaraan seperti nasionalisme, etika, tanggung jawab sosial, dan keberagaman. Dengan mengembangkan inovasi berbasis kearifan lokal dan aktif berkontribusi dalam riset dengan dunia industri, mahasiswa turut serta membangun dunia industri yang mampu bersaing dengan pasar global, tapi tetap berdasarkan pada nilai-nilai kewarganegaraan.
Dan sebagai mahasiswa, yang bisa saya lakukan untuk memadukan nilai kewarganegaraan dengan peran profesional di bidang industri adalah dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aktivitas saya, yaitu organisasi, perkuliahan, ataupun dengan pekerjaan. Dan saya juga harus bisa berpikir bagaimana profesi saya nanti kelak akan bisa bermanfaat untuk Indonesia. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.